Assalamualaikum warga Tatargaluh, selamat akhir pekan. Semoga warga Tatargaluh senantiasa sehat dan sejahtera di akhir pekan ini. Warga Tatargaluh, di minggu keempat bulan Maret tahun 2022 ini, pemerintah Kabupaten Ciamis menjadi tuan rumah sosialisasi perdana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau HKPD. Bupati Herdia Sunaria merasa bangga karena pada umumnya sosialisasi suatu kebijakan biasanya dilaksanakan di Jakarta atau ibu kota provinsi utama, namun kali ini sosialisasi dipilih di Kabupaten Ciamis. Selain berita mengenai hal tersebut, sejumlah informasi penting terkait agenda pemerintah Kabupaten Ciamis yang telah dilaksanakan juga telah kami siapkan untuk menemani akhir pekan Anda. Di antaranya, Pemkab Ciamis gelar Musrenbang RKPD tahun 2023. Mendapat Projab Wabub Ciamis gelar pisah sambut Kajari Ciamis. Bupati Ciamis hadiri acara Mieli Ngadeg Negaluh ke 1410 tahun. Sejumlah berita lainnya juga telah kami siapkan yang terangkum dalam Warta Ciamis dalam sepekan. Bersama saya, Rima Adriani, inilah Warta Ciamis dalam sepekan. Dalam mendukung program pemerintah Kabupaten Ciamis, Kadisnakan Kabupaten Ciamis Syarif Nur Hidayat ajak berbagai lintas sektor kunjungi Kampung Nila di Kawali, tepatnya di Pokdakan Pulaka Cikerta Kampung Nila Kawali, Jalan Lingga Kencana, Dusun Banjarwaru, Kecamatan Kawali. Pada acara tersebut, Kadisnakan menginformasikan bahwa Pokdakan Pulaka Cikerta ini tidak sendirian. Artinya banyak potensi yang berkaitan dengan tusi instansi lainnya termasuk dari segi pariwisata dan pengembangan usaha dengan pihak swasta. Syarif juga mengatakan bahwa pihaknya mempunyai program kegiatan lainnya. Kembali kepada BBI bahwa BBI ini pada tahun 2021 alhamdulillah telah sukses membagikan puluhan ribu bibit ikan. Kadisnakan merasa bangga bahwa visi misi Bupati ini benar sampai kepada masyarakat. Semoga kemajuan ini bisa diikuti oleh rekan-rekan lain dan insya Allah semoga saja ini menjadi pokdakan percontohan untuk produk air tawar tingkat kementerian sesuai dengan program di kementerian. Diskominfo Kabupaten Ciamis mengikuti talk show ASO atau Analog Switch Off, saatnya beralih ke digital dengan tema Literasi Penyiaran untuk Konten Positif yang diselenggarakan oleh KPID Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan Radar TV Tasikmalaya bertempat di studio Radar TV Tasikmalaya. Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Diskominfo Sepriangan Timur serta disiarkan secara live melalui siaran Radar TV Tasikmalaya dengan menghadirkan 3 narasumber yaitu Syaifur Rahman Ahmad SHMSI, Komisioner Kelembagaan KPID Jabar, Haji Deni Hamzah Rahadian SHMH, anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya, dan Arif Hidayat SIKOM, General Manager Radar TV, serta Hilmi Pramudia sebagai moderator. Dalam paparannya, Syaifur Rahman mengatakan kesiapan KPID Jabar dalam menyelenggarakan digital switch off serta mensukseskan kebijakan negara. Dikatakan Syaifur Rahman, perkembangan baru ini harus disyukuri. Kita akan melihat tayangan TV dengan kualitas yang baik dan jangan sampai masyarakat tidak tahu adanya TV digital ini. Masyarakat jangan kaget, jangan memensiunkan TV tabung yang ada di rumah, cukup dengan memasang set-top box. Masyarakat sudah bisa menikmati siaran TV digital. Pertemuan media Indonesia dengan Pemkab Ciamis perihal tawaran pengajuan kerjasama dalam penyebarluasan informasi kegiatan dan potensi daerah dilakukan di Aula Rapat Sekda Kabupaten Ciamis. Rombongan dari perwakilan Metro TV, Media Indonesia, dan Nusantara tersebut diterima langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Ciamis, Haji Wasdi, didampingi Kabag Prokopim Ani Setiani dan Kasubag Umum Diskominfo Ciamis Heri Somantri. Pada pertemuan tersebut diwakili Bambang selaku Senior Manager Grup menjelaskan intinya kedatangan pihak media dimaksud untuk menawarkan program siaran yang tersaji dalam beberapa siaran TV digital atau online dan media cetak yang sifatnya kompleks. Unggulan fitur tersebut berupa sajian siaran khusus pemerintahan dengan berbagai berita dari pusat, kementerian, dan pemerintah daerah dengan pembagian beberapa segmen. Adapun segmen yang dimaksud diantaranya segmen terkait potensi ekonomi kemasyarakatan, destinasi wisata, kebudayaan, dan PTM PSP.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Ciamis, Haji Wasdi menginformasikan kepada pihak media tersebut untuk sementara berencana akan mengadakan rakor bersama Bupati, jajaran Asda dan SKPD. Sehubungan dengan strategi dan anggaran yang harus dipersiapkan di samping kondisi APBD yang masih dikenai refocusing. Pemerintah Kabupaten Ciamis menggelar musyawarah rencana pembangunan rencana kerja pemerintah daerah atau Musrenbang RKPD Kabupaten Ciamis tahun 2023 yang bertempat di Aula Bapeda Kabupaten Ciamis. Musrenbang ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2023 yang sebelumnya telah diawali dengan kegiatan Musrenbang di tingkat desa, forum konsultasi publik, Musrenbang di kecamatan dan forum perangkat daerah yang melibatkan segenap stakeholder pembangunan. Pemkab Ciamis menggelar musyawarah rencana pembangunan rencana kerja pemerintah daerah atau Musrenbang RKPD Kabupaten Ciamis tahun 2023 di Aula Bapeda Ciamis. Pelaksanaan Musrenbang tersebut dilakukan secara virtual dan diikuti oleh unsur Forkopimda, OPD lingkup pemerintahan Kabupaten Ciamis, lembaga dan organisasi masyarakat di wilayah Kabupaten Ciamis, serta pimpinan daerah kabupaten atau kota tetangga, komite perencanaan, instansi vertikal pemerintah, BUMN dan BUMD di wilayah kerja Kabupaten Ciamis. Bupati Ciamis Dia Sunaria membuka kegiatan Musrenbang tersebut secara terpisah di ruang Pitkon Pendopo melalui virtual. Bupati mengatakan hasil Musrenbang nantinya akan menjadi masukan yang penting dalam rangka penyempurnaan rancangan RKPD Kabupaten Ciamis tahun 2023. Wakil Bupati Ciamis Yanade Putra menghadiri acara pisah sambut Kajari Ciamis di Aula Setda Kabupaten Ciamis. Diketahui dengan sama-sama mendapatkan promosi pergantian pejabat, Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis yang baru Erni Maramba secara resmi menggantikan pejabat Kajari Ciamis yang sebelumnya Yuyun Wahyudi. Wakil Bupati Ciamis dalam sambutannya kepada pejabat yang baru mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Kabupaten Ciamis. Semoga dengan kehadiran Kajari yang baru ini bisa menghadirkan warna baru menuju Ciamis yang terus lebih baik. Sementara kepada Kajari yang lama, Wakil Bupati juga menyampaikan banyak terima kasih atas kontribusi dan dedikasi yang telah diberikan. Semoga bisa dicatat sebagai amal kebaikan. Atas nama pemerintah Kabupaten Ciamis, Wakil Bupati memohon maaf kepada yang bersangkutan dalam melaksanakan kerja apabila seluruh perangkat daerah Kabupaten Ciamis ada yang tidak berkenan. Serta beliau mendoakan semoga di tempat yang baru dengan jabatan barunya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sukses dengan karirnya. Wakil Bupati Ciamis Yanade Putra menghadiri acara penutupan Smith Expression tahun 2022 bertempat di Aula SMK Miftahus Salam, Desa Handap Herang, Kecamatan Cijengjing. Smith Expression 2022 merupakan ajang kreasi seni antar SMP MTS se-Kabupaten Ciamis yang diselenggarakan oleh SMK Miftahus Salam. Adapun untuk tahun ini panitia mengusung tema Remaja Milenial Kreatif Inovatif di masa pandemi COVID-19 dengan 3 kategori kreasi seni yaitu kategori solo vokal, kategori kreasi tradisional, dan terakhir kategori desain poster. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ciamis mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap yayasan yang telah berhasil melaksanakan kegiatan tersebut sebagai salah satu upaya menggali inovasi dan kreasi generasi muda. Wakil Bupati menjelaskan pandemi COVID-19 telah berdampak sangat luas di hampir seluruh sendi kehidupan. Oleh karenanya, para generasi milenial dituntut untuk mampu berpikir kreatif dan inovatif. Wakil Bupati menuturkan bahwa milenial ini bagian dari bonus demografi, yaitu masyarakat yang berada di usia produktif. Wakil Bupati melanjutkan bahwa dalam menanggapi bonus demografi ini, pemerintah telah melakukan langkah-langkah dalam upaya pengelolaannya. Terdapat 3 hal yang harus dilakukan pemerintah dalam optimalisasi dan pengelolaan bonus demografi, yaitu memberikan akses kesehatan sebaik-baiknya, memberikan akses pendidikan sebaik-baiknya, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis, Aep Saifullah, mewakili pemerintah Kabupaten Ciamis mendampingi penyerahan 1 unit mobil ambulan dari CSR PT Pegadaian. Bantuan 1 unit mobil ambulan tersebut diserahkan Nuril Islamiyah selaku pimpinan PT Pegadaian Wilayah 10 Bandung kepada Kiai Haji Muh Muhtadin selaku Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nurul Huda Al Husna yang berlokasi di Desa Rawa, Kecamatan Lumbung.
Menyambut hal tersebut, A.F. Saipullah turut memberikan banyak ucapan terima kasih kepada CSR PT Pegadaian. Atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Ciamis, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama yang baik, juga atas bantuan 1 unit mobil ambulan. Semoga manfaatnya banyak dirasakan oleh masyarakat. Sementara itu, pimpinan PT Pegadaian Wilayah 10 Bandung, Nuril Islamiyah, juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Ciamis atas jalinan kerjasama yang baik selama ini. PT Pegadaian berharap ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan juga dirawat oleh masyarakat di Desa Rawa, khususnya di lingkungan Yayasan Pendidikan. Sekda Kabupaten Ciamis, Haji Tatang, memimpin langsung rapat pleno program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPKAD tahun 2022 di Aula Sekda Kabupaten Ciamis pada Senin 21 Maret 2022. Dilanjutkan Sekda Haji Tatang bahwa sebagai diketahui banyak sekali usaha masyarakat daerah yang berpotensi untuk dikembangkan namun terkendala oleh permasalahan teknis usaha dan permodalan. Untuk itu, kegiatan rapat ini, kata Sekda, merupakan salah satu upaya nyata mewujudkan kemudahan akses keuangan bagi masyarakat. Ditambahkan Asisten Daerah 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ciamis, A.F. Saipullah, bahwa dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi tentu ini merupakan suatu upaya yang dibuat oleh pemerintah pusat dan kabupaten. Beliau berharap semoga ini bisa direalisasikan, dimanfaatkan, dan yang paling penting kita mampu menjawab semua permasalahan yang ada di masyarakat, dan tentu semua dapat terwujud apabila kita kerjakan bersama dengan meningkatkan sinergitas sehingga terjadinya dukungan dari berbagai pihak. BNNK Ciamis bersama instansi terkait mengikuti peringatan Hari Ulang Tahun Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang ke-20 secara virtual. Bertempat di kantor BNNK Ciamis, Jalan Mr. Iwa Kusuma Sumantri Blok 12, Kertasari Ciamis pada Selasa 22 Maret 2022. Dalam kesempatan ini, tamu undangan yang hadir dari Badan Kesbangpol Kabupaten Ciamis, Lapas Kelas 2B Ciamis, Lapas Kelas 2B Banjar, dan juga Sat Narkoba Polres Ciamis. Menurut Kepala BNNK Ciamis, Engkos Kosidin Esos MSI, kegiatan ini merupakan rangkaian puncak dalam rangka memperingati hari lahir BNN RI yang ke-20, tepatnya tanggal 22 Maret 2022, dengan mengusung tema nasional yaitu 20 tahun mengabdi menuju Indonesia bersinar. Kegiatan ini mendapat respon dan atensi dari instansi terkait. Ini juga merupakan wujud peran aktif dan kepedulian instansi terkait dalam menanggulangi masalah narkoba. Pemerintah Kabupaten menerima kunjungan dari anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jawa Barat dan KPU Kabupaten Ciamis. Jajaran KPU Jabar dan Ciamis ini diterima langsung oleh Bupati Ciamis Serdia Sunaria, didampingi Wakil Bupati Yanade Putra di ruang Oprum Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis pada Selasa 22 Maret tahun 2022. Agenda kunjungan dari KPU Jabar yang diwakili Undang Suryatna selaku anggota KPU Jabar ini untuk menyampaikan langsung surat dari Sekretaris Jenderal KPU RI. Isi surat tersebut menyampaikan terkait alih status ASN yang sebelumnya dipekerjakan atau DPK di KPU Kabupaten Ciamis untuk dikembalikan ke Pemkab Ciamis. Hal ini sebagai upaya mematuhi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi atau Menpan RB nomor 35 tahun 2018 tentang manajemen PNS. Dalam aturan tersebut dinyatakan bahwa tidak berlaku lagi PNS yang dipekerjakan atau DPK atau diperbantukan atau DPB di luar instansi pemerintah. Ia menjelaskan KPU sebagai lembaga baru di Indonesia diberlakukan sejak tahun 2003, kebutuhan SDM dalam setiap penyelenggaraan pemilu pun selalu dibantu oleh pemerintah daerah setempat. Menanggapi maksud kunjungan KPU Jabar, Bupati Ciamis Serdia Sunaria mengatakan jalinan kerjasama antara Pemkab Ciamis dengan KPU Ciamis sangat sinergis dan berjalan dengan baik. Dalam hal anggaran daerah untuk pelaksanaan pemilu pun telah memerintah BPKD Ciamis untuk mempersiapkan perihal yang dibutuhkan KPU. Sementara itu terkait alih status ASN yang sebelumnya berstatus DPK di KPU Kabupaten Ciamis, beliau menginstruksikan kepada BKPSDM Ciamis agar ditempatkan sesuai prosedur yang seharusnya. Wakil Bupati Ciamis Yanade Putra melepas kafilah Kabupaten Ciamis untuk mengikuti Festival Anak Soleh Indonesia atau FASI 11 bertempat di halaman pendopo Bupati Ciamis pada Rabu 23 Maret 2022.
Sebanyak 7 orang peserta perwakilan dari Kabupaten Ciamis akan mengikuti festival tersebut yang diselenggarakan dari tanggal 24 hingga 27 Maret 2022 bertempat di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Turut hadir dalam acara tersebut asisten daerah, Sekban Kesbangpol Ciamis, Kepala Bagian Kesra Setda Ciamis, serta tamu undangan lainnya. Dikatakan Wakil Bupati, Festival Anak Soleh ini merupakan wadah untuk pengembangan minat, bakat, dan kreasi anak yang substansinya lebih ke penanaman nilai-nilai universal keagamaan. Wakil Bupati tidak berharap kegiatan tersebut hanya bersifat seremonial tanpa adanya output atau outcome yang pasti. Menurutnya, kesolehan secara individu saja tidak cukup. Anak-anak harus juga memiliki kesolehan sosial yang peduli terhadap lingkungan dan sosial masyarakat. Perayaan hari berdirinya Kerajaan Galuh atau Mieling Ngadegna Galuh yang ke-1410 tahun kembali digelar oleh warga masyarakat Tatar Galuh Kabupaten Ciamis yang bertempat di situs Bojong Galuh, Karangkamulyan, Kecamatan Cijenjing, Kabupaten Ciamis. Bupati Herdia Sunaria mengatakan sejarah kejayaan Galuh di masa lalu selalu menjadi motivasi bagi dirinya dan seluruh jajaran pemerintah untuk meraih kembali kejayaan, dan Bupati berharap masyarakat Tatar Galuh Ciamis sudah sepatutnya bangga kepada sejarah para pendahulu yang telah membawa Galuh pada kejayaan dan keemasan pada masanya. Perayaan hari berdirinya Kerajaan Galuh atau Mieling Ngadegna Galuh yang ke-1410 tahun kembali digelar oleh warga masyarakat Ciamis bertempat di situs Bojong Galuh, Karangkamulyan, Kecamatan Cijenjing pada Rabu 23 Maret 2022. Bupati Ciamis Herdia Sunaria menghadiri acara tersebut beserta unsur Forkopimda, para tokoh adat dan tokoh budaya. Selain itu diikuti pula Ketua Umum Forum Silaturahmi Keraton Nusantara atau FSKN, Dr. AA Maparesa MMMSI, dan Wawakil Kerajaan Galuh Raden Haji Hanif Rasih Radinal beserta keluarga. Acara perayaan tersebut merupakan ke-6 kalinya dilaksanakan, dan untuk tahun ini panitia mengusung tema Purwacarita Patimuan Kamuliaan. Dalam sambutannya, Bupati Ciamis memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran panitia dan seluruh masyarakat atas pengabdian dan perjuangannya dalam memelihara dan melestarikan budaya. Sementara itu, Wawakil Kerajaan Galuh Hanif Rasih Radinal mengatakan perayaan Mieling Ngadegna Galuh rutin dilaksanakan setiap tahunnya pada tanggal 23 Maret. Perayaan Mieling ini dilaksanakan setiap tanggal 23 Maret, tahun ini yang ke-6 kali, tepatnya ke-1410 tahun. Hanif menuturkan acara tersebut sebagai bentuk rasa syukur, penghormatan, dan salah satu bentuk meneruskan spirit Galuh bagi para keturunan Galuh dan masyarakat pada umumnya. Sebuah kebanggaan, sosialisasi UU nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau HKPD digelar perdana di Kabupaten Ciamis sebagai tuan rumah pada Rabu 23 Maret 2022. Hadir pada acara tersebut Bupati Ciamis Herdia Sunaria, anggota Komisi 11 DPR RI Agun Gunanjar Sudarsa, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, serta para bupati atau wali kota yang hadir. Dikatakan Bupati Ciamis Herdia Sunaria, kegiatan sosialisasi ini menurutnya sangat penting bagi tata kelola otonomi daerah di Indonesia, yakni sosialisasi UU nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini merupakan suatu kehormatan bagi Kabupaten Ciamis, di mana umumnya sosialisasi suatu kebijakan biasanya dilaksanakan di Jakarta atau ibu kota provinsi utama, namun kali ini sosialisasi dilakukan di kabupaten. Warga Tatar Galuh, itulah rangkaian kegiatan pemerintah Kabupaten Ciamis yang berhasil kami rangkum dalam sepekan di minggu keempat bulan Maret tahun 2022 ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan 5M, dan sukseskan vaksinasi agar kita segera terbebas dari pandemi. Dan jangan lupa tanggal 27 Maret 2022, gunakan hak pilih Anda karena satu suara menentukan pemimpin di desa Anda. Salam hangat dan sampai jumpa di Warta Ciamis minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, jangan kendor. Warga Tatar Galuh, langkah kita dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 belum usai. Selain varian Delta, kini varian Omikron mengancam keselamatan kita dan keluarga tercinta. Varian Omikron adalah varian yang karakter penularannya sangat cepat.
Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, baik Delta maupun Omikron, yuk terus patuhi dan pedomani protokol kesehatan 5M dan sukseskan vaksinasi kedua agar kita aman dan imun. Dukung pemerintah, COVID berlalu, bangkitlah bangsaku.